Oke, halo semuanya, ketemu lagi. Hari ini kita bakal bongkar salah satu topik yang katanya paling bikin pusing di dunia jaringan, yaitu IP subnetting. Eits, tapi kita nggak akan cuma ngomongin teori ya, kita akan langsung praktik di perangkat mikrotik biar kita lihat sendiri gimana cara kerjanya di dunia nyata. Coba ngaku, siapa di sini yang kalau lihat angka-angka subnetting langsung auto pusing? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini emang topik yang sering banget bikin bingung. Apalagi buat yang lagi belajar buat ujian sertifikasi kayak MTCNA. Rasanya udah kayak mecahin kode rahasia, bener nggak? Tapi, percaya deh, ini bukan ilmu gaib kok. Saya mau cerita sedikit. Dulu waktu sekolah, saya itu bukan murid yang paling pinter loh. Jauh malah, ranking 23 dari 24 murid. Tapi, kalau saya aja bisa, saya jamin Anda yang nonton ini pasti jauh lebih bisa. Ini tuh skill yang bisa dipelajari siapa aja. Oke, mari kita mulai. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari sebuah kunci rahasia, terus kita pakai kunci itu buat membangun toolkit kita sendiri. Setelah itu, kita pecahin studi kasus IP, kita buktikan langsung di mikrotik, dan terakhir, kita lengkapi potongan puzzle terakhirnya. Udah siap? Yuk kita mulai! Lupain dulu deh perhitungan biner yang rumit dan bikin kepala puyeng. Kita bakal pakai jalan pintas. Ada sebuah kunci rahasia yang bisa ngebuka semua perhitungan subnetting. Dan kuncinya itu cuma 3 angka sederhana yang perlu kita ingat. Nah, ini dia kuncinya. /24, /28, dan /32. Kenapa cuma 3 ini? Gini loh, /24 itu titik awal standar jaringan, /32 itu cuma buat satu IP, dan /28 itu ada di tengah-tengah, pas banget buat jadi patokan kita nanti. Hafalin 3 angka ini aja dan setengah perjalanan kita udah beres. Oke, kita lanjut ya. Dari 3 angka kunci tadi, sekarang kita akan bangun sebuah tabel referensi. Anggap aja ini contekan resmi kita. Ini adalah alat bantu yang bakal bikin semua perhitungan subnetting jadi super gampang dan cepat. Logikanya simpel banget. Kita mulai dari patokan kita di tengah, yaitu /28, yang kita tahu isinya 16 IP. Nah, kalau mau cari prefiks di atasnya, misalnya /27, tinggal kali 2 aja. Kalau mau cari yang di bawahnya, misalnya /29, tinggal bagi 2. Gitu terus sampai tabelnya lengkap. Dan jadi deh tabel contekan kita. Coba perhatiin polanya deh. Makin besar angka prefiksnya, jumlah IP-nya justru makin kecil. Nah, dengan tabel simpel ini, kita siap buat mecahin kasus subnetting kelas C manapun. Baik, waktunya beraksi. Kita ambil satu contoh kasus ya. 192.168.1240 dengan prefiks /25. Angka /25 ini intinya ngasih tahu kita seberapa besar jaringan kita. Sekarang, yuk kita bongkar bareng-bareng buat cari IP network, IP broadcast, sama rentang IP yang bisa kita pakai. Pertama, kita cari dulu yang namanya IP network. Gampangnya, anggap aja ini tuh nama jalan buat jaringan kita. Ini alamat paling awal yang nggak bisa dipakai sama perangkat manapun. Karena fungsinya emang cuma sebagai identitas buat satu blok IP itu. Rumusnya gampang banget. Kita tinggal ambil angka terakhir dari alamat IP kita tadi, yaitu 240, terus kita bagi sama jumlah IP dari prefiksnya. Nah, buat /25, kita intip contekan kita tadi, jumlah IP-nya kan 128. Oke, kita hitung bareng ya. 240 dibagi 128 itu hasilnya 1, sekian-sekian. Nah, angka di belakang koma kita buang aja, nggak penting. Kita ambil angka bulatnya, yaitu 1. Terus, angka 1 ini kita kalikan lagi sama pembaginya tadi, 128. Hasilnya, 128. Nah, itulah IP network kita, 192.168.1.128. Lanjut ke IP broadcast. Ini kebalikannya IP network. Kalau tadi itu alamat pembuka, yang ini alamat penutup. Alamat ini fungsinya kayak toa, buat teriak ngirim data ke semua perangkat di jaringan kita secara bersamaan. Cara ngitungnya juga nggak kalah gampang. Cuma perlu ambil IP network yang barusan kita temuin, tambahin sama total jumlah IP dari prefiksnya, terus terakhir tinggal dikurangi 1. Yuk kita masukin angkanya. IP network kita 128. Ditambah jumlah IP-nya juga 128. Totalnya 256. Terus dikurangin 1. Hasilnya 255. Jadi IP broadcast kita adalah 192.168.1.255. Gampang kan? Nah, di antara alamat network si pembuka dan broadcast si penutup, disitulah letak alamat-alamat yang beneran bisa kita pakai buat laptop, HP, smart TV, dan perangkat lainnya. Inilah yang kita sebut rentang IP host.
Jadi, poin pentingnya ini. Host pertama yang bisa kita pakai itu IP network ditambah 1. Jadinya 129. Terus, host terakhir yang bisa dipakai itu IP broadcast dikurangi 1. Jadinya 254. Artinya, semua perangkat kita nanti akan dapat IP di antara 192.168.1.129 sampai 192.168.1.254. Oke, teori udah, ngitung-ngitung juga udah. Sekarang, momen yang paling ditunggu-tunggu, pembuktian. Bener nggak sih hasil hitungan manual kita tadi? Yuk kita langsung coba masukin alamat IP-nya ke perangkat mikrotik dan lihat apa kata dia. Dan ini dia buktinya. Coba lihat, waktu kita ketik 192.168.1.240/25 di mikrotik, terus kita klik apply, si mikrotik ini langsung mikir sejenak dan otomatis nampilin alamat network yang benar. Dan hasilnya 192.168.1.128. Persis sama kayak hitungan manual kita. Metode kita berhasil. Oke, kita lanjut ke kepingan puzzle terakhir. Selain alamat IP, kita juga butuh yang namanya subnet mask. Ini tuh fungsinya buat ngasih tahu jaringan kita seberapa besar sih lingkungan atau komplek perumahan kita ini. Dan tentu aja ada rumus gampangnya juga. Kita tinggal ambil angka paten 256, terus dikurangi sama jumlah IP dari prefiks yang kita pakai. Gampang kan? Oh ya, perhitungan ini cuma buat angka terakhirnya aja ya, karena 3 angka di depan biasanya udah pasti 255. Balik lagi ke kasus kita yang pakai /25, jumlah IP-nya kan 128. Jadi tinggal 256 dikurangi 128, hasilnya ya 128. Maka subnet mask lengkap kita adalah 255.255.255.128. Simpel kan? Jadi kita rangkum ya 4 langkah simpel tadi. Pertama, ingat 3 prefiks kuncinya. Kedua, buat tabel contekan dengan aturan kali 2 atau bagi 2. Ketiga, pakai rumus-rumus super simple buat cari network, broadcast, dan host. Dan terakhir, yang paling penting, selalu cek hasil kerjaan kita di perangkat beneran, kayak mikrotik. Dengan 4 langkah ini, subnetting bukan lagi misteri? Nah, sekarang Anda udah punya ilmunya. Udah punya alatnya buat ngerancang dan ngebagi-bagi jaringan sesuai kemauan Anda. Anda bukan lagi cuma pengguna biasa, tapi udah jadi arsitek jaringan. Pertanyaannya sekarang, dengan skill baru ini, jaringan sekeren apa yang bakal Anda ciptakan selanjutnya?